Jadi ini ya, kurikulum Merdeka itu mengharapkan terjadi perubahan dahsyat di sekolah-sekolah. Perubahan perilaku murid, perubahan pengetahuan, perubahan sikap yang kemudian akan menghasilkan perubahan ke lingkungan sekitar. Kontekstual, menyelesaikan masalah lingkungan, masalah lokal. Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya keliling-keliling ya. Ini lagi musim kurikulum Merdeka dengan Pak Haji Patoni. Pak Haji Patoni mungkin udah menjelaskan lah ya. Udah menjelaskan apa itu kurikulum Merdeka, dan Ibu nggak usah asing karena udah lama nih disebut-sebut sama menteri, sama Pak Dirjen gitu, kurikulum Merdeka gitu namanya teh. Jadi bukan sesuatu yang asing buat kita mah sebenarnya gitu, dan bukan sesuatu yang sulit karena gampang dipelajari, mudah dipelajarin. Gak usah nunggu-nunggu pengawas kesini, pengawasnya kan geus bareak, geus tinggal opatannya patoninya, pengawasnya udah habis. Gak usah ditunggu-tunggu nungguin hayang ngalaksanakeun kurikulum Merdeka ngantosan pengawas wae, atau ngayakin IHT gitu, enggak, atau nunggu-nunggu kadis kesini kasih kurikulum, susah, jangan. Karena sekarang sistemnya udah dibuat mudah sama pemerintah, beda dengan dulu. Benten sareng kapungkur mah kurikulum salapan opat, sosialisasi instruktur nasional, sosialisasi di tingkat provinsi ke kabupaten ke MGM ke sakola sami anu SD ka gugus-gugus lami 1 tahun 2 tahun 3 tahun kakaran nepi ka sakola, guru-guruna kakara paham kelas 1 kelas 2 geus rek dilaksanakeun, menterina geus ganti deui, kurikulumna ganti deui kitu nya. Lami ngantosan sosialisasi proyek nage miliaran ratusan gitu. Ayeuna mah henteu, Bapak Ibu cukup diajar dina HP. Aya platform Merdeka Mengajar, kudu garadu diajar di dinya bagi apa kurikulum Merdeka, bahas keluar kurikulum Merdeka. Apa karakteristik kurikulum Merdeka aya? Bagaimana cara menyusun capaian pembelajaran ke ATP, ke modul ajar? Ya Pak. Gitu, gampang, serba gampang. Jangan menunggu-nunggu. Karena kurikulum Merdeka mah akan bertumpu kepada kemandirian guru, kemandirian belajar, kemauan, kreativitas gitu. Yang menentukan itu. Bapak terang, lamun Merdeka dipasikeun ka jalmi nu terang nanaon. Ieu negara Indonesia yang merdeka. Dipasikeun ka nu teu ngartos nanaon, teu daek diajar masyarakatna. Wah, aya gunung di keruk meureunana aya tatangkala dibabad gitu kan. Gitu. Satabrang-tabrang. Kurikulum Merdeka itu akan bagus, akan efektif apabila guru-gurunya mau belajar, mau mencari sendiri, nggak usah nunggu pelatihan-pelatihan karena udah gampang. Gampang Pak. Saya nggak pernah ikut pelatihan kurikulum Merdeka, nggak ikut workshop kayak gini. Tapi saya tahu kurikulum Merdeka bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana caranya. Karena apa? Saya mau belajar. Saya baca, saya lihat YouTube gitu. Gitu, terus dianalisa bisa gitu. Jadi nggak usah rumit-rumit tuh, idah kudu ngurus pelatihan seminar, nggak usah lo kejo. Coba pelatihan kawas kan kudu masihan susuguh gitu kan ya. Ente aya nama asal boga kuota, Bapak Ibu tinggal tempo bagaimana cara membuat modul ajar, bagaimana cara membuat modul proyek, ya di dia. Struktur kurikulum Merdeka, ya di dinya. Intrakurikuler, P5, jeung ekstrakurikuler bisa. Gampang, Pak. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Paham? Kurang kudu lebih cepat diajar batan murid. Murid-murid orang lebih cepat diajarna. Nih iya murid kita itu kadang-kadang mempunyai kemandirian belajar yang hebat, Pak. Kadang-kadang kita juga kalah. Coba budak kurang diajar. Di papatahan guru bahasa Indonesia ya, guru bahasa Indonesia. Mana guru bahasa Indonesia? Nah, Ibu 3 seueur-seueur 3 orang berarti kan kabegan 20 jam ngajar atau 20 jaman. 24. Irit atuh. 24-nya. Oke, 24 jam. Nah, guru bahasa Indonesia kadang-kala belum ngajarin pola komunikasi antar jaringan, antar komunitas, belum mengajarkan pola komunikasi kepada siswa menggunakan apa?
nggak ada pelajarannya. Tapi anak-anak kita dengan kemandirian belajarnya, itu mereka sudah bisa berkomunikasi dengan sekolah lain, dengan komunitas, antar kabupaten, bisa komunikasi lewat jaring media sosial. Hebat mereka berkomunikasinya. Diajarin sama ibu enggak. Mereka sudah bisa berkomunikasi kayak gitu, membuat persekutuan, perserikatan, lahirlah geng. Terus kan dituna, wah persatuan kayak orang nyerang ke sekolah itu. Hebat, barudak orang diajar. Padahal di sekolah anak diajarkan provokasi hente. Enggak kan ya Bu ya? Tapi anak-anak kita sudah bisa seperti itu. Hebat. Ya, guru IT di SMP, wah, kamari mainin baru ada lagi kan? Nggak ada guru IT. Tapi anak-anak kita nggak dibelajarin bikin akun Facebook, udah bisa sendiri. Bikin Instagram bisa, Twitter bisa, TikTok bisa, sama konten-kontennya. Cuman sayang konten-kontennya kan yang nyeleneh-nyeleneh, yang bukan untuk pembelajaran konten-kontennya. Padahal guru IT-nya nggak mengajarkan, guru prakaryanya mengajarkan, guru bahasa Indonesia nggak mengajarkan. Mereka bisa mandiri, gitu. Nah, ini berarti anak-anak kita itu mempunyai semangat belajar, mandiri, walaupun kadang-kala salah kaprah. Nah, kita guru-gurunya nggak boleh kalah sama mereka. Kita harus mau belajar. Caranya otodidak, gitu. Otodidak, tina HP, tina laptop, garado laptop. Lamun teu gaduh nyuhun ke kepala sekolah. Cicil hiji-hiji tina bos. Pak, setiap tahun harus membeli laptop, prioritaskan yang honorer. Karena yang PNS mah rata-rata udah sertifikasi. Di sertifikasi ada ketentuan untuk pengembangan diri. Belikan karena laptop. Buat apa? Buat belajar. Jadi semuanya harus punya. Karena sekarang zaman harus beradaptasi dengan digital, Pak. Belajar kurikulum merdeka cukup dengan laptop, tak bisa buka, gitu. Belum punya semua, kasih, beli cicil. Jadi ulah belian buku wae. Jadi sekolah teh ulah belian buku wae Pak Haji Pak Tony. Baunya tiap tahun beli buku, buku nanti dipakai numpuk di perpustakaan. Udah naon atuh. Gitu. Jangan sekarang mah buku naon geus aya dina laptop. Nanti suatu saat di sini walaupun jauh di Mekarsari kan ari sinyal mah bagus di sini. Internet bagus. Kumpulkan itu dari 5 kelas, nanti bikin kelas IT. Punya keunggulan dong, walaupun tinggal di desa Mekarsari. Di desa Mekarsari. Walaupun di desa Mekarsari, bikin kelas IT. Guru-guruna pilihan kayak nu ngajari kelas eta anu bisa IT heula. Selipkeun guru nu teu bisa, mika bawa. Gitu. Lamun perlu iya, naon teh dikumpulkan orang tua anak, panggil kepala desa anak, bikin keunggulan, bikin kelas IT pilihan ya di 5 kelas. 5 kelas berarti kan 32-nya, 32 siswa kan ya? 32 nyamanya dari 32 berarti 3 kali 5 150 kan ya kelas 1, yang 2 yang 2 kali 5 160 siswa. Dari 160 siswa pilihan buat percobaan. Pilihan dari 160 itu 32 masukan aya nu boga laptop, ngobrol jeung sepuhna. Pak, urang nyeun kelas IT jeung saha nu sanggup sok, tapi nyarandak laptopnya ka sakolan urang kalina jeung kuota. Jadi belajarnya nanti di laptop udah tuh, walaupun di desa itu kelasnya unggulan, udah terintegrasi dengan IT, enggak lagi bawa buku tulis. Nulisnya di dia, tugasnya nggak di laptop, kan hebat. Sekolah di kampung ngerasa di metropolitan, anak-anaknya sudah belajar IT, hebat pan Pak. Gitu. Nanti udah terbiasa, kalau SMP-nya udah terbiasa IT, masuk SMP-nya udah terbiasa, guru-guru lagi terbiasa, begitu enak. Pak Hese Pak, cenah di lembur ini mah tidak ada yang tidak mungkin asal dikomunikasikan. Sekolahnya harus mampu merancang pembelajaran yang melayani berbagai macam kepentingan. Orang kaya pengen, orang yang mampu beli laptop kan mungkin dia mau dikumpulin aja dari 160, difasilitasi ku Pak Kades, kan Pak Kadesnya bunga, boga sekolah, boga masyarakat anu barudakna diajar nanggeus berbasis IT. Ulah ngandalkeun barudak yang dipamilikeun laptop ku sakola, guru-guru lagi can barogaeun.
Tugas kepala sekolah memberikan laptop hanya ke guru-guru. Cicil setiap tahun beli 3, beli 5 setiap tahun. Jadi kalau 36 tahun udah terpenuhi gitu. Cicil setiap tahun. Jadi hebat. Udah dikasih laptopnya ke guru-guru, ulah dibikin ke barudak nanu kuliah. Dia bu laptop, ari heug teh di mana laptopna di Bandung, kusaha kumurang kali ye. Ulah. Nah ini kan bisa bikin kelas-kelas IT seperti itu kita itu. Walaupun di kampung karena sekarang udah modern, ada kuat internet udah masuk ke sini. Anak-anak bisa belajar lebih cepat daripada barudak belajar mandiri juga tadi. Bisa internet, boga laptop, boga HP, diajaran macam-macam, mending diarahkan ke orang cara nyen Canva seperti apa, desain grafis seperti apa, cara mencari ilmu pengetahuan seperti apa, cara membuat tulisan-tulisan, cara membuat konten-konten YouTube, IG seperti apa, kan bisa. Pak Abdina teh atiasa guru-guruna oge diajar ku sabab penting belajar, kan sekarang mah belajar bahasa Inggris, belajar apa-apa dari sini gampang gitu. Ini yang diperlukan oleh kurikulum Merdeka, kemandirian belajar para gurunya. Merdeka itu hanya akan maju, hanya bukan efektif apabila yang dimerdekakannya itu punya prinsip berdikari, mandiri gitu. Mau belajar, mau mencari, mau mendesain sendiri gitu. Nggak susah, gampang kurikulum Merdeka itu. Kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya semangatnya di sini udah dari dulu. Saya kalau keliling-keliling itu dulu ke SMP 4, ke SMP 3, kemana-mana, itu saya selalu menyampaikan bahwa ini kurikulum yang harus dilakukan oleh kita. Itu nanti kurikulumnya itu kontraktual antara guru dan murid. Ini kita 1 semester ini nih pelajarannya, materinya ini. Mana yang akan kita pelajarin dulu nih dari sekian materi. Gitu. Sok, mana nu paling penting ya, Jang? Sep, mana nu paling penting ya pelajaran mana orang hayang nu mana heula ya. Hiji pertemuan hiji ke 18 bari nu mana heula nu ieu pa diurutkeun. Tah kurikulum Merdeka teh kitu ayeuna ternyata berdasarkan kesepakatan guru dengan murid, kemudian pilih yang penting-penting, yang esensial, kemudian yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan di sini, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dieu naon. Jadi lamun masyarakat di dieu pertanian gitu, konten-kontenna tema-temana gitu. Kemudian fleksibel itu bisa diputer-puter, terus terkoneksi antara berbagai macam pelajaran. Jadi belajar itu sekarang bisa bebarengan. Lamun sapoe aya 3 mata pelajaran kelas 7. Tah guru teh bisa ngariung tadi kusabab bisa dipilih-pilih mana yang sesuai nyen modul ajarnya, nanti disamakan tentang apa nanti kemudian dibuat dalam satu modul ajar, kolaborasi matematika, terus kolaborasi dengan IPA, dengan bahasa Indonesia. Itu belajar tentang apa? Cari yang sama. Nanti belajarnya nggak usah di kelas terus. Di kelas naletik panas. Oksigenna kurang, rek asup kumaha diajarna. Bawa budak teh kasih si sawah, kasih si walungan, ka kebon. Itu kasaung di sekolah. Bayangkeun guru IPA ngajarkeun makhluk hidup, diajarna di kelas kawas kieu. Aya makhluk hidup naon di kelas? Cacak eueuh, sireum eueuh. Nya teu. Benceuh eueuh, londok eueuh. Diajar makhluk hidup di kelas. Gitu. Paling batur dina gambar. Ini londok, ini buaya, ini cak-cak. Gitu. Kusabab dina gambar pas ka lapangan teh ya mudah. Nempo cak-cak pajarkeun londok, nempo londok pajarkeun buaya. Itu ada buaya padahal londok. Sebab gambarnya mirip. Nah, ini yang abstrak. Makanya belajar yang kayak gitu harusnya langsung kontekstual, langsung bawa ke belajar makhluk hidup nya ka dieu itu ka sawah, ka kebon, loba makhluk hidup, aya cacing, aya jangkrik, aya manuk, aya kupu-kupu. Jangan seperti ini. Karena belajar yang betul itu belajar yang mengaktifkan seluruh panca indera, mulai dari mata, hidung, gitu, pendengaran, perasaan, rasa, itu. Gitu Bu, belajar sampah, jangan di sini bersih ini mah.
nggak akan pernah kecium itu aroma sampah yang mengasyikkan itu. Bawa nanti tentang sampah, pelajaran tentang sampah itu ke tempat sampah, biar mereka tahu betapa menjijikannya sampah. Karena harus dimulai segala macam pengetahuan, segala macam perbuatan, keterampilan dan penyadaran itu dari niti harti dulu, dari pengetahuan dulu. Nggak pernah akan menjadi praktek baik, nggak pernah akan menjadi kebiasaan baik kalau tidak dimulai dari pengetahuan, dari tahu dulu. Maka apa? Maka kegiatan intrakurikuler itu tadi yang bisa dikolaborasikan itu dilakukan, didesain. Da kumaha guru ayeuna masuk berimajinasi tentang sebuah pembelajaran, itu menjadi skenario. Gitu. Jadi geus tinggalkeun zaman-zaman baheula ngajar ke kelas. Kade di dia masih aya. Muka buku jang, buka halaman 7 sampai halaman 15 buka. Gitu. Nah, baca. Tah, Bapak ke kantor heula. Gitu. Bapak ke kantor ya tamu. Padahal mah ngopi jeung udun. Sina maca, bari jeung sina ngarangkum. Kelamun geus bari baca rangkumnya. Tah, halaman ke-16 aya pertanyaan. Jawab engke lamun geus beres kumpulkeun. Guru nanti asup kan nyokot eta we Bu atau sok kumpulkeun. Eta zaman pelajaran saya ke SD. Tahun 80. Ingat kami. Ayeuna masih kene gitu tadi dia. Ulah atuh tinggalin zaman. Lamun Bapak ngajar kitu kene sarua jeung keur ngarampok masa depan anak-anak kita. Anak-anak kita yang harus sudah belajar menganalisis, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan sesuatu yang baru, masih kena diajar sih ngarangkum ngajawab. Wah, batur geus nepi ka Jerman, ieu kakara nepi ka eta Cibogo Hilir. Jangan, Pak. Karunya barudak urang. Karunya ulah. Moal maju-maju atuh Indonesia lamun kitu wae mah. Manya zaman Pak Purwanto SD nepi ayeuna aya keneh. Ulah. Jangan Pak, sekarang mah harus mulai ya bawa budak teh jalan-jalan ke mana bari diterangkeun gitu. Bikin pembelajaran itu anak-anak itu bisa menanyakan, berpikir kritis. Terus kunaon sampah baunya apa nya? Pak kunaon sampah teh kunaon bisa bau, Pak? Gitu. Atau lamun budak henteu nanya wae guru nu mantik bikin pertanyaan pemantik. Sampah kumahnya rasana gitu. Kumaha bauna kumaha tah sampah tah. Cuman kunaon eta sampah bisa jadi bau. Kan itu udah hebat, Pak. Nanti anak-anak suruh cari itu. Kan di internet anak-anak bisa belajar dari internet. Mengapa sampah bau? Keluar di sini. Terjadi proses pembusukan, berubah menjadi gas metana. Gas metana itu dalam jumlah besar bisa menjadi kekuatan yang bisa menjadi bahan peledak gitu. Mengapa bau? Ya itu karena itu teh harus dijelasan. Kudu niti harti heula, kudu ngarti budak dina sampah. Dari situ kan nanti bisa karena anak-anak di intrakurikulernya belajar seperti itu, terus semuanya berkolaborasi, menyambung matematikanya matematika lingkungan, IPA-nya IPA lingkungan, IPS-nya IPS lingkungan, bahasa Indonesia, Inggrisnya Inggris lingkungan, seninya seni lingkungan. Maka itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu, tatanan yang di Balai Atikan itu menjadi struktur kurikulum. Belajar sampah, belajar tumbuh-tumbuhan, menjadi bahan kekuatan anak-anak untuk hidup. Gitu, Pak. Mengapa ini harus jadi kekuatan, harus jadi perubahan sekolah-sekolah itu, Pak? Harus jadi perubahan ulah jalan barudak anu sakola jeung nuntut sakola, pirakuna alus keneh nuntut sakola. Barudak sakola di SMP, aya nuntut sakola SMP, eta nuntut sakola SMP, hormatna ka kolot, babantuna ka kolot luar biasa, tapi nu sarakola teu ngabarantuan kolot tah. Kan sakola fungsina naon ieu ngarubah peradaban. Buat apa bersekolah kalau begitu? Jadi ngabenerkeun tesisna Ivan Illich dan CS. Keur naon sakola? Gitu. Lamun kitu anak-anak yang tidak bersekolah punya rasa hormat, tanggung jawab, ngabantuan kolotna. Anak-anak yang bersekolah main. Sekolah-sekolah harus beri kekuatan perubahan dari situ, Pak.
Dari situ kita akan menciptakan sebuah peradaban masyarakat yang baik. Kan sekolah ini kan harus menjadi tempat pusat perubahan, pusat peradaban. Dinamakan taman sama Ki Hajar Dewantara, taman siswa. Sekolah teh taman siswa ku Ki Hajar Dewantara mah. Kenapa disebut taman? Karena taman itu tempat tumbuh dan berkembangnya segala macam benih. Tumbuh menjadi bunga, tumbuh menjadi tumbuhan. Anak-anak itu kan sama dengan benih. Sekolah-sekolah menjadi persemaiannya, menjadi tempat untuk tumbuh berkembangnya anak-anak itu, menjadi generasi yang punya karakter baik gitu. Yang jelek-jeleknya dihapus oleh gurunya, ditekan, dihilangkan gitu. Nah, sekolah harus menjadi kekuatan seperti itu. Pembelajarannya harus melingkar, semuanya harus terkoneksi, matematika, IPA. Ilmu itu tidak ada yang terpisah satupun, semuanya itu melingkar seperti ini, saling kait mengkait. IPA berhubungan dengan matematika, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia. Itulah ilmu. Di tengahnya itu kehidupan, di tengahnya itu kemanusiaan. Maka ilmu itu harus bermanfaat untuk kehidupan dan kemanusiaan. Jika anak-anak belajar matematika tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka, buat apa? Belajar bahasa Inggris nggak ada manfaatnya untuk kehidupannya, buat apa? Agama tidak ada resonansinya untuk kehidupan, buat apa gitu. Makanya pembelajarannya harus kontekstual, kata kurikulum Merdeka, harus berdasarkan kebutuhan masyarakat situ apa. Di dia tumbuh-tumbuhannya subur segala macam, maka nanti belajarnya tentang apa yang ada di lingkungan kita, belajar tentang daun salam, belajar tentang gedang, belajar tentang sereh, belajar tentang bunga telang gitu. Jadi nanti itu menjadi kekuatan kehidupan mereka. Sereh kan nggak jadi apa-apa di kita mah ya. Lidah buaya jaradi di harapan imah kan karena sekolahnya tidak mengajarkan itu apa, bahasa Latinnya aloe vera, itu manfaatnya untuk apa, kan nggak pernah diajarkan oleh sekolah. Padahal di sekolah belajar makhluk hidup, padahal di sekolah belajar biologi. Tahu lidah buaya, tahu itu lidah buaya, tapi nggak tahu manfaatnya apa, perkembangbiakannya seperti apa, manfaatnya apa. Orang lain udah membuat lidah buaya aloe vera jadi minuman sekarang. Ibu-ibu yang gembrot, yang pengen langsing minumin aloe vera. Ya kan? Itu ada Herbalife tuh. Aloe vera eta teh lidah buaya ece. Lidah buaya di inuman. Paling banter budak urang nyaho lidah buaya keur naon? Keur obat pa lamun luka. Eta ge teu kabeh teu diajarkeun ku sakola nyahona ti indungna. Sekolah nggak pernah mengajarkan itu. Padahal di harapan anak ayah lidah buaya. Sekolah tidak pernah mengajarkan itu. Padahal itu kearifan lokal yang luar biasa. Gaya hidup berkelanjutan dalam tema P5 itu. Nggak pernah sekolah mengajarkan itu. Karena nggak pernah mengajarkan ini manfaatnya apa. Mengandung apa itu lendirnya. Giliran kabakar, kasiram cai. Neangan apotek kaditu kapleret tengah peuting. Apotekna nutup, tunturna gede we melendung ieu na. Padahal di harapan imana aya tangkal lidah buaya bisa dioleskeun ka dieu. Cager we garing. Enggak diajarin, Pak. Orang lain udah bisa dijadikan minuman mahal. Di kita lidah buaya tumbuh hanya untuk ngobatin luka aja nggak tahu gitu. Nah, ini yang ingin saya ajarkan. Daun kelor di mana-mana banyak, nggak ada. Padahal orang lain udah menjadi kapsul. Karena nggak pernah diajarin daun kelor itu mengandung apa. Bagaimana cara pertumbuhannya, bagaimana cara menumbuhkan daun kelor, kan gak diajarin. Padahal itu kekuatan kita. Daun sereh, intinya nyahona budak kenaon jangan daun sereh keur ngaliwat, Pak. Eta ke lain sakola nu mamatahanna teh lain. Pedah manehana sok ngaronda. Gaul jeung nu leuwih gede, ku nu leuwih gede sok dititah jangjang ya urang ngaliwat ngara daun sereh asupkeun tah kana. Lain sakola nu ngajarkeun eta teh tukang ngaronda. Lain ibu guru prakarya lain. Tapi tukang ngaronda. Kan ironis, Pak. Padahal daun sereh hirup di hareupeun sakola, di hareupeun imahna. Tidak menjadi apa-apa. Gitu. Jadi ini
ini ya, kurikulum merdeka itu mengharapkan terjadi perubahan dahsyat di sekolah-sekolah. Perubahan perilaku murid, perubahan pengetahuan, perubahan sikap yang kemudian akan menghasilkan perubahan ke lingkungan sekitar. Kontekstual, menyelesaikan masalah lingkungan, masalah lokal. Gitu. Lewat intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang utara kepikiran. Bagaimana mengambil dimensi profil pelajar Pancasila masuk ke ekstrakurikuler? Kan tara di pikiran. Aya ekskul naon wae di dia? Pramuka. PMR. Naon deui? Kesenian naon? Seni naon? Ya, kan semua anak-anak harus ikut ekstrakurikuler, pilihan, minat dan bakat harus dikembangin. Anak-anak yang nggak ikut ekstrakurikuler itu nilainya udah ketahuan bahwa dia berarti tidak mau mengembangkan dirinya. Males. Nanti yang belajar pramuka, maka pramukanya itu harus dimasukin itu indikator-indikator keberhasilannya. Yang dimensi itu. Osok latihan tara, osok datang tara, tepat waktu tara. Itu udah masuk tuh pada penilaian profil pelajar Pancasila. Kan di situ penumbuhan karakter. Gitu. Jadi harus ada tuh Pak Haji Patoni tuh yang jadi pembina-pembina ekstrakurikuler dikasih pegangan, jadi terukur. Jadi lain dengan ayah pembina, nah ayah tuh ekskulna karumpul, terdaftar ieu muridna. Latihan aya nu henteu. Tina 100 orang kan aya 50, tina 50 jadi 20, jadi 10. Honorna keluar wae pembinana. Indikatornya nggak keukur, mubadir dong. Karena strukturnya itu 3, 1 intrakurikuler, yang kedua P5, yang ketiga ekstrakurikuler, kurikulum merdeka itu. Di tengahnya itu siswa. Jadi untuk membentuk siswa yang profil pelajaran Pancasila itu intra, P5 dan ekstra. Harus saling berhubungan gitu ya, oke Pak, siap? Insyaallah.